Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pendampingan katekumen Stasi Teluk Betung, Paroki Ratu Damai. Kita akan melakukan pendampingan secara online karena situasi masih dalam pandemi COVID-19. Sudah lama kita tidak bertemu. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam keadaan sehat. Materi pembelajaran kita kali ini untuk Kamis 16 Juli 2020 adalah Allah Penyelamat. Sebelum kita mendalami materi ini, kita akan mereview ingatan kita tentang materi pendalaman katekumen minggu lalu tentang Allah pencinta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu bacaan diambil dari kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan alam semesta dan manusia. Allah menciptakan alam semesta terlebih dahulu, lengkap, barulah setelah itu Allah menciptakan manusia. Mengapa? Karena Allah merencanakan damai sejahtera bagi manusia itu. Karena Allah mencintai manusia itu, ciptaannya, yang Dia ciptakan secitra dengan dirinya. Karena itu, Dia menciptakan alam semesta lengkap, barulah Ia menciptakan manusia dan memerintahkan kepada manusia itu untuk menguasai bumi, yang artinya mengupayakan bumi itu untuk kesejahteraan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak awal mula manusia diciptakan untuk memperoleh damai sejahtera. Tetapi manusia itu kemudian jatuh dalam dosa. Tetapi Allah, meskipun manusia itu tidak taat dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, dengan melanggar perintah Allah, tetapi Allah tetap merencanakan hal yang baik bagi manusia itu, tetap merencanakan keselamatan bagi manusia itu. Memang Allah menghukum dengan berkata kepada Adam bahwa Adam harus bersusah payah untuk mengupayakan bagi dirinya dan keluarganya dengan mengolah bumi, dan kepada Hawa sakit saat bersalin. Tetapi Dia juga mengatakan bahwa keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular. Allah tetap mencintai manusia itu walaupun manusia jatuh dalam dosa. Allah telah mencintai dan mengenal kita sejak dari rahim ibu kita. Semua yang dilakukan Allah untuk kita adalah demi kasih-Nya kepada kita. Puncak dari kasih-Nya itu dengan menggenapi janji-Nya kepada Hawa bahwa keturunannya akan meremukkan kepala ular adalah dengan memberikan putranya yang terkasih, yakni Yesus Kristus, kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah yang dapat kita ingat kembali dari pendampingan katekumen minggu lalu. Mari sekarang kita akan memperdalam pendampingan tentang Allah Penyelamat. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, telah diberi tugas untuk membaca dari kitab Tobit bab 2 ayat 9 sampai 10. Kitab Tobit adalah kitab pertama dari Deuterokanonika. Juga bab 11 ayat 7 sampai 14 kitab Tobit. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk membaca dari kitab Keluaran bab 5 sampai dengan bab 16 yang isinya tentang pembebasan umat Israel dari Mesir. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering bertanya, kalau Allah itu mencintai dan merencanakan kesejahteraan damai sejahtera bagi manusia dan menyelamatkan manusia itu, mengapa kita sering mengalami penderitaan dalam hidup kita?
Mengapa manusia masih mengalami kesulitan dalam hidup kita? Kita lebih sering, mau diakui atau tidak, lebih sering menghitung-hitung kesulitan, penderitaan hidup kita. Kadang kita lupa bahwa dalam hidup kita sering juga mengalami, mungkin bahkan lebih sering, kebahagiaan, kemudahan, kelancaran, dan sukacita damai sejahtera. Tetapi ketika kita tertimpa kemalangan, maka kita lupa akan damai sejahtera yang telah dikaruniakan pada kita. Kita lebih sering menghitung-hitung kesulitan kita, seolah-olah kita tidak pernah mengalami kebahagiaan. Kita belajar dari Tobit. Tobit mengalami kebutaan, tetapi Tobia anaknya berupaya untuk mencari kesembuhan bagi ayahnya. Ia pergi ke negeri Media lewat perjalanan yang panjang bersama dengan Rafael, teman seperjalanannya. Dan ketika ia menemukan obat bagi ayahnya ini, Rafael meneguhkan Tobia, tentu bahwa obat ini akan menyelamatkan ayahmu, menyelamatkannya dari kebutaan. Begitu kata Rafael. Tobia diteguhkan oleh Rafael. Kemudian Tobia pulang dan menjumpai ayahnya dan ibunya. Hana ibunya sangat sukacita ketika menjumpai Tobia pulang. Lalu Tobia mengoleskan empedu ikan yang diperolehnya itu ke mata ayahnya, dan ayahnya menjadi terbuka kembali matanya, dapat melihat kembali. Tobia sangat bersukacita, pun Tobit ayahnya. Lalu Tobit mengatakan demikian, terpujilah Allah, terpujilah namanya yang besar, terpujilah para malaikatnya yang kudus. Hendaklah nama Tuhan yang besar ada di atas kita, dan terpujilah hendaknya segala malaikat untuk selama-lamanya. Sungguh, aku telah disiksa oleh Tuhan, tetapi kulihat anakku Tobia. Begitu kata Tobit ketika ia memperoleh kesembuhan. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa sejak awal mula Allah menciptakan manusia itu untuk kesejahteraan manusia. Dan karya-karyanya dari awal penciptaan sampai hari ini masih terus berlangsung dan dapat kita rasakan bahkan dalam kehidupan kita sekalipun. Bukan hanya ketika Allah membebaskan Israel dari Mesir, percaya pada perjanjian lama seperti yang dialami oleh Tobit, tetapi dialami juga oleh manusia, oleh kita semua sampai dengan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang sudah kita alami dalam hidup kita yang menampakkan karya Allah itu? Mungkin bukan hal yang besar seperti Tobit. Dia bukan melakukan pekerjaan yang hebat, dia bukan seorang pahlawan, bukan. Dia orang biasa seperti kita. Dia juga mengalami karya Allah lewat anaknya, lewat istrinya, lewat Rafael teman anaknya. Kita juga tentu pernah mengalami karya Allah dalam kehidupan kita. Misal, suatu saat Bapak Ibu sedang berjalan, lalu tidak sengaja tersandung dan hampir terjatuh. Lalu Bapak Ibu menemukan mendapati pegangan, entah itu teman, entah itu sebatang pohon, sehingga Bapak Ibu tidak terjatuh dan mengalami luka. Atau bisa juga ketika dalam perjalanan Bapak Ibu hujan deras, Bapak Ibu butuh tumpangan, dan tiba-tiba seorang teman lewat dan menawarkan tumpangan. Karya Allah itu bisa lewat apa saja, lewat teman, lewat anak, lewat orang tua, lewat pastor, atau lewat teman-teman di lingkungan, atau siapa saja yang Bapak Ibu temui. Karya Allah itu tetap berlangsung dalam diri kita sampai dengan saat ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mendapati bahwa karya Allah itu terus berlangsung dalam diri kita? Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan membuka mata, hati, dan pikiran kita, bahwa
Apa yang sedang berlangsung dalam kehidupan kita adalah campur tangan Allah untuk menyelamatkan kita. Tanpa kita membuka mata, hati, dan pikiran kita, maka kita tidak dapat melihat bahwa Allah itu sedang menyelamatkan kita, bahwa karya Allah itu sedang berlangsung dalam hidup kita, walaupun dalam kesulitan sekalipun. Kalau kita bisa membuka mata, hati, dan pikiran kita, maka kita akan dapat menjumpai bahwa seperti tadi, Allah menyelamatkan kita lewat sebatang pohon yang bisa kita jadikan pegangan. Bahwa Allah sedang mengupayakan pertolongan bagi kita ketika seorang teman itu lewat dan memberi tumpangan. Bapak Ibu yang terkasih, maka upaya kita adalah mari kita membuka mata, hati, dan pikiran kita supaya kita dapat melihat karya penyelamatan Allah itu dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, tanggapan kita juga atas karya Allah itu bisa bersifat pribadi, bisa bersifat sosial, bisa juga bersifat ekologis. Contoh, bersifat pribadi, ketika kita sedang mengalami kesulitan, lalu seorang teman menawarkan bantuan kepada kita, lalu kita dengan bantuan itu bisa keluar dari kesulitan kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur dalam doa-doa kita, mungkin dalam doa malam kita, mungkin kita bersyukur karena rezeki hari ini dalam doa makan kita. Dengan doa itu kita melakukan tanggapan atas karya penyelamatan Allah itu secara pribadi, bersifat pribadi. Dengan demikian hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Bisa juga bersifat sosial. Misalnya Bapak Ibu mengucap syukur atas berkat rahmat kelulusan anak dengan mengundang saudara selingkungan untuk hadir dalam ibadat lingkungan di rumah misalnya. Itu adalah tanggapan atas karya Allah dalam diri kita yang bersifat sosial. Hasilnya apa? Ucapan syukur kita, tanggapan kita atas karya Allah itu akan berpengaruh bagi saudara-saudara kita yang lain. Mereka juga akan merasakan ucapan syukur kita itu. Dan itu akan menjadi efek domino. Ketika mereka merasakan ucapan syukur kita kepada Allah, nanti suatu saat mereka juga akan merasa ketika mereka memperoleh pertolongan, mereka juga ingin mengucapkan syukur seperti yang kita lakukan. Itu tanggapan kita atas karya Allah yang bersifat sosial. Tanggapan kita atas karya Allah itu bisa juga bersifat ekologis. Misal, kita bisa juga bersama-sama dengan saudara kita seiman ataupun yang lain melakukan karya-karya yang dapat menyelamatkan bumi ciptaan Allah itu. Suatu contoh, misal ketika pandemi ini kami punya lahan kosong di belakang. Sebenarnya bukan punya kami, tetapi lahan milik orang lain tapi yang tidak terurus. Kami kemudian tiap sore saya bersama dengan suami membersihkan, lalu mencangkul, lalu menanam singkong. Dan sekarang tanaman kami sudah tumbuh subur. Tiap sore kami melihat untuk menyejukkan hati, lalu mencabuti rumput, dan itu mendatangkan kegembiraan. Entah apa ya rasanya, tapi itu mendatangkan suatu perasaan yang sukacita mungkin. Dan itu tidak hanya berhenti sampai di sana. Ketika tetangga kami melihat bahwa kami bisa melakukan hal yang demikian, mereka tertarik. Lalu kebiasaan itu sekarang menular. Ada 3 orang yang sekarang di sebelah tanah yang kami olah itu, mereka pun mengolah lahan itu yang juga kebetulan tidak terpakai. Dan mereka juga dengan sukacita bersama dengan kami sore melakukan berkebun kecil-kecilan. Dan itu mendatangkan keakraban lebih di antara kami. Saya menjanjikan untuk memberikan bibit singkong yang saya perlu dari teman selingkungan saya, Pak Immanuel Raja. Saya memperoleh kemudahan dengan beliau memberikan bibit singkong kepada saya. Karena saya merasakan sukacita itu, saya juga ingin memberikannya kepada tetangga saya. Dan mereka dengan gembira menyambutnya. Baik Bu, saya akan mencangkul. Hari ini saya melihat dia mencangkul. Saya akan memberikan bibit itu, supaya dia juga merasakan sukacita yang sama ketika saya diberikan oleh Pak Immanuel Raja bibit singkong.
Bapak Ibu, itu adalah tanggapan kita atas karya penyelamatan Allah dalam diri kita. Bisa pribadi, bisa sosial, bisa ekologis. Dengan menanam kita menyelamatkan lingkungan, dengan menanam kita memberikan banyak oksigen untuk bisa kita hirup bersama-sama. Itulah karya Allah yang bisa kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari dan juga bisa kita bagikan kepada orang lain. Karya Allah tidak harus selalu yang hebat. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Keluaran tentang penyelamatan Israel dari Mesir. Karya itu luar biasa. Bapak Ibu akan mengalami rasa yang luar biasa ketika membaca kitab itu. Bagaimana Allah itu membebaskan Israel dari penindasan Mesir. Bagaimana Allah itu menuntun Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Allah itu memelihara Israel dengan memberinya mana selama di padang gurun, juga dengan burung puyuh. Bagaimana ia menuntun dengan tiang api di malam hari dan dengan tiang awan di siang hari. Itu karya luar biasa Allah. Dan mari kita ingat bahwa karya itu tetap berlangsung sampai dengan hari ini. Dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Bapak Ibu akan diberi tugas untuk dikerjakan dan dijapri ke nomor saya. Apa tugasnya? Yaitu menjawab pertanyaan ini. Pertama, apa usaha Tobia untuk menyembuhkan Tobit, ayahnya yang buta itu? Bagaimana tanggapan Tobit atas kesembuhannya itu? Itu nomor 2. Nomor 3, melalui jalan mana sajakah Allah menyelamatkan manusia? Nomor 4, bagaimana seharusnya manusia menanggapi panggilan keselamatan Allah itu? Nomor 5, apa karya Allah yang menyelamatkan dalam diri Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu alami? Bapak Ibu japri ke nomor saya, dan saya berharap bahwa sharing Bapak Ibu akan sungguh menguatkan saya dan juga menguatkan Bapak Ibu sekalian. Selamat merenungkan sabda Tuhan dan juga karya penyelamatan Allah dalam diri Bapak Ibu masing-masing, sambil menikmati kebersamaan bersama keluarga selama masa pandemi ini. Tuhan memberkati.